bicarain soal pertunangan saya sama Arya. Siska, ini bukan saat yang tepat untuk bicara soal pertunangan. Lebih baik kamu ngomong sama Arya. Suruh dia bicara sama orang tuanya buat kelamar kamu. Papi siap kok menerima mereka kapan saja. Vina kecelakaan. Apa? Saya cari papanya. Ada apa sih, Nat? Vina kecelakaan. Kelihatannya Arya begitu panik sampai-sampai dia pergi tanpa pamit. Sekarang siapa yang nggak panik coba? Kalau calon istrinya mengalami kecelakaan. Calon istrinya? Iya. Loh, emangnya Arya nggak kasih tahu kamu? Kalau udah selesai renovasi hotel ini, Arya sama Vina kan akan langsung menikah. Menikah? Iya. Papi sudah mengira kamu pasti kecewa karena tadi Papi tidak bicara dengan orang tua Arya mengenai hubungan kalian. Tapi Papi nggak nyangka loh kalau kekecewaan kamu sebesar ini. Oke, demi kamu Papi mengalah. Besok pagi Papi akan temui orang tua Arya dan membicarakan masalah kalian. Tidak perlu, Pi. Saya bukan kecewa karena Papi belum bicara. Tapi saya kecewa sama perasaan saya sendiri, Pi. Saya begitu yakin kalau Arya mencintai saya. Tapi ternyata dia akan menikah dengan Vina yang sekarang ini masuk rumah sakit. Jadi selama ini Arya membohongi kamu? Saya tidak bisa bilang dia pembohong, Pi. Karena dia tidak pernah bilang kalau dia cinta sama saya. Mungkin karena perasaan saya yang terlalu besar sama dia, yang bisa mengelabui mata hati saya, Pi. Kamu tidak salah. Arya yang licik. Dia pura-pura memberikan perhatian sama kamu supaya kamu mendorong Papa. Supaya Papa mau menjalin kerjasama dengan dia dan menjadikan Arya sebagai partner. Dia mempermainkan perasaan kamu untuk menutupi apa arti Vina sebetulnya buat dia. Besok pagi, Papi akan temui Arya. Pi, sebaiknya kita pisahkan dulu antara masalah bisnis dan masalah pribadi. Dia satu-satunya orang yang memotivasi kita, terutama Papi, dalam mengembangkan hotel ini. Secara bisnis, saya rasa dia kita perlukan, Pi. Dia tidak mau ketemu lagi sama kamu. Dia sudah tidak mau melihat tampan kamu. Ma, kenapa Om? Jangan berpura-pura suci. Saya pernah mendengar pertengkaran kamu dengan Vina. Sejak itu saya mulai curiga bahwa kamu bermuka dua.
Dan saya bahkan sudah memperingatkan Vina supaya menjauhi kamu. Tapi kamu masih bisa membohongi dia. Dan saya sengaja datang kemarin malam untuk membuktikan kecurigaan saya. Maaf Om, saya nggak mengerti maksud Om. Saya memang benar bersama Siska tadi malam. Itu karena kami tuan rumah Om. Dan Vina bisa mengerti. Siska minta pada ayahnya untuk menemui keluarga Arya untuk merencanakan pertunangan dia dengan Arya. Tapi ayahnya bilang, sebaiknya Arya yang bicara sama keluarganya untuk melamar Siska. Dan Vina mendengar itu. Kamu kira Vina bodoh untuk tetap mempercayai kamu? Sebentar Om, ini pasti ada yang salah paham. Cukup! Kamu kira saya tidak tahu kamu menghalalkan segala cara? Termasuk mempermainkan perasaan anak saya dan anak pemilik losmen murahan itu. Dalam usaha kamu untuk mewujudkan ambisi kamu. Sekarang saya minta kamu pergi. Sekali lagi saya minta maaf kalau saya melukai perasaan Om dan Vina. Tapi saya... Jangan diteruskan! Saya minta kamu pergi sekarang juga. Atau saya harus berteriak lebih keras lagi untuk membuat kamu bisa mengerti arti perintah saya. Ya! Terus Vina gimana ya? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Kamu barusan dari rumah sakit kan? Iya, papanya bilang Vina nggak mau lagi ketemu saya. Waktu saya maksa, saya malah diusir. Kok papanya gitu sih? Ini kan kecelakaan, bukan salahnya kamu ya. Saya yang salah. Saya nggak berani mengakui Vina sebagai pacar saya di depan Siska. Karena saya berharap supaya Siska mau membantu saya untuk membujuk papanya. Untuk menerima saya menjadi partner bisnisnya. Tapi saya harus bayar mahal. Mahal sekali kesalahan saya. Apa yang saya dapat? Vina jadi benci saya. Dan Om Yuda jadi marah besar pada saya. Tadi Siska nelfon 2 kali ke sini. Dia mau nanyain gimana kondisinya Vina. Sekalian dia juga minta kalau bisa kamu hari ini datang ke kantor. Karena ada beberapa hal yang masih harus dibicarain lagi. Makasih atas beritanya. Selamat pagi. Mas? Mas? Pagi, Mas. Kok kamu ada di sini? Ngapain kamu di sini? Lagi main video game. Mau ikutan? Udah jelas-jelas orang lagi kerja. Kamu masih nanya juga. Saya nggak nyangka kalau kamu ternyata juga bisa betulin mobil. Sambil belajar. Mobil kamu kenapa?
susah di starter. Bentar ya, tunggu bentar ya. Udah belum? Sebentar, Sejak kapan kamu kerja di sini? ini hari pertama saya. Tampang kayak kamu tuh nggak cocok kerja kayak begini. Cocoknya tuh kerja kantoran. Tapi jiwa saya lebih menyukai kerja lapangan. Oke. Oh sudah. Ya, Saya harus bayar. iya dong. Walaupun saya yang punya bengkel di sini, kamu harus tetap bayar. Apalagi sekarang saya cuma kuli. Berapa? 50.000 rupiah. Hah? 50.000? Mahal amat. Untuk kenyamanan dan keindahan, memang harus bayar mahal, non. Ya udah. Bayarnya di mana? Kasir sedang keluar, jadi kamu bayar lewat saya aja. Oke. Perlu tanda terima? Soalnya tanda terima itu merangkap garansi. Garansi saya adalah kamu. Kapan kita ketemu lagi? Kamu kan udah tahu kalau nyari saya kemana. Oke, makasih ya. Ya. Pagi, Vin. Gimana keadaan kamu hari ini? Mestinya semuanya nggak perlu terjadi ya, Vin. Apa yang seharusnya tidak terjadi, Nat? Kenyataannya kejadian juga. Tapi Vin, apa yang terjadi sama kamu dengan Arya itu kan cuma kesalahpahaman aja. Bukan, Nat. Ini bukan salah paham. Ini kenyataan. Arya rela meninggalkan saya demi ambisinya. Dan kamu tahu kan apa masalah saya dengan dia? Pada awalnya mereka memang cuma pasangan kerja, Nat. Tapi pada akhirnya apa? Sekarang mereka menjadi sepasang kekasih. Saya cuma bisa pasrah. Saya nggak tahu harus berbuat apa, ini semua udah kejadian. Tapi yang saya kecewa, kenapa Arya tidak berterus terang kepada saya tentang ini? Kenapa dia tega melakukan ini kepada saya? Vin, kamu percaya nggak kalau saya bilang bahwa satu-satunya wanita yang dicintai sama Arya itu kamu, Vin? Semuanya sudah terlambat, Nat. Memang susah. Susah sekali buat saya untuk melupakan dia. Tapi saya harus mencoba. Dan saya harus berusaha supaya saya bisa melupakan dia. Vina, saya sayang sama Arya. Tapi saya juga sayang banget sama kamu, Vin. Saya nggak sanggup kalau harus membayangkan kesedihan kamu dengan Arya, Vin. Saya nggak sanggup. Percaya sama saya. Saya juga sayang sekali sama kamu. Dan saya maunya kita tetap bersahabat. Kalau kamu memang menganggap saya sebagai sahabat kamu, saya minta sama kamu untuk bisa menenangkan diri. Supaya kamu dapat memikirkan hal ini dengan tenang, Vin. Dan saya mohon sama kamu,
supaya kamu mendengarkan kata hati kamu, Vin. Tadi perawat bilang sama saya, kalau saya nggak boleh terlalu lama ketemu sama kamu, karena kamu masih perlu banyak istirahat. Jadi kamu istirahat ya. Nanti saya kembali lagi ke sini. Makasih ya, Nat. Saya pulang dulu ya. Ya. Mbak Vina. Selamat pagi. Saya kaget loh begitu tahu kamu sudah datang. Kenapa harus kaget? Bukannya kamu telepon saya ke rumah tadi? Iya, karena handphone kamu dari tadi mailbox terus. Jadi saya pikir kamu nggak masuk kantor. Nggak mungkin saya nggak masuk kantor. Buat saya pekerjaan ini adalah prioritas utama. Saya seneng kamu bicara begitu. Kalau boleh saya tahu, gimana kabarnya Vina? Ya, kecelakaannya nggak fatal. Sekarang kondisi dia baik-baik aja. Syukurlah. Beberapa pemborong untuk renovasi interior kita sudah mulai mengajukan penawaran. Tapi Papi belum tahu sih, karena tadi pagi Papi mendapatkan interlokal. Dan pagi-pagi sekali dia langsung berangkat keluar kota. Ini sih, Mbak Siska ada telepon. Apa mau saya transfer ke sini? Nggak usah, hold aja sebentar ya. Baik, Mbak. Saya rasa Vina tadi malam meninggalkan acara karena mendengar saya meminta Papi untuk membicarakan hubungan kita dengan orang tua kamu. Saya sih cuma bercanda. Soalnya Papi mengira kita memiliki hubungan khusus. Dia tidak tahu kalau hubungan kita karena partner biasa. Terima kasih atas penjelasan kamu. Tolong sampaikan ya apa yang tadi saya bilang sama Vina. Ya. Terima kasih. Tok, Iya, Pak. saya tahu kamu sangat sayang pada Rati. Bahkan saya masih ingat kamu pernah minta tolong supaya saya memaafkan Rati. Tapi tidak pernah saya lakukan, ya kan? Beberapa hari yang lalu ada anak muda datang ke sini. Tapi saya tidak mau menemuinya. Bahkan dia datang ke sini untuk minta alamat Rati. Mbok Ira bilang bahwa ibu dari anak itu adalah kawan lama Rati yang ingin menolong Rati. Keinginan anak muda itu untuk berbuat baik sangat luar biasa. Dia menunggu di depan dari pagi sampai malam. Dan dia baru mau pergi setelah Mbok Ira meyakinkan bahwa di sini tidak ada yang tahu alamatnya Rati. Nah, tapi tekad anak muda itu yang ingin menjalankan pesan ibunya untuk menolong Rati membuat saya merenung kembali sikap saya yang selalu bertahan selama ini. Toh, Ya, Pak. saya ingin dia kembali.
Maka saya minta tolong pada kamu, cari dia. Sebab kamu yang selalu berhubungan dan kamu yang telah menolong dia. Saya sudah sangat lama kehilangan jejaknya, Pak. Tapi saya akan coba berusaha mencari dia. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak. Iya, siang. Pasien Vina yang tadi pagi di kamar ini pindah ke kamar berapa ya? Sudah pulang dijemput bapaknya, Pak. Kapan? Belum seperempat jam yang lalu. Makasih ya. Iya. Sekarang kamu bisa tenang di rumah sakit ini. Tidak akan ada yang tahu kamu di sini. Waktu Papa menjemput tadi, Papa tidak bilang sama dokter, Papa mau memindahkan kamu ke sini. Papa cuma bilang, kamu mau Papa bawa pulang. Makasih ya, Pak. Ya. Nah, Papa mau kembali ke kantor. Ada meeting. Ya, Iya. tenangkan pikiran kamu. Makasih ya, Pak. Ya. Dari sana. Arya. Sebaiknya Papa bawa saja handphone kamu ini. Supaya nggak diganggu lagi. Nanti kalau Papa mau telepon, Papa akan telepon lewat rumah sakit. Gak usah deh, Pak. Nanti kalau sampai ada apa-apa, saya kan bisa langsung ngubungin Papa. Gak perlu lagi ngubungin keluar operator lama lagi nantinya. Papa percaya deh, saya gak akan merasa terganggu kok. Saya matiin teleponnya. Dan saya akan nyalakan kalau saya mau nelfon Papa aja. Ya, sudah. Papa pergi ya. Selamat siang, Mbak. Siang, Den. Saya mau ketemu Vina. Loh, Den, Non Vina kan ada di rumah sakit. Memangnya Den Arya belum tahu? Non Vina kecelakaan, Den, tadi malam. Ya, saya sudah tahu dari tadi malam. Cuma tadi saya ke rumah sakit, katanya Mbak Vinanya sudah dijemput sama bapaknya. Oh ya, barangkali belum sampai, Den. Ya udah kalau gitu saya tunggu aja. Mbak, tolong titip ini taruh di kamarnya ya. Den. Sore, sayang. Gimana? Kamu jadi ke bengkel? Jadi lama. Dan Mama coba tebak. Siapa montir yang betulin starter mobilnya Feby tadi? Mana Mama tahu? Dia adalah cowok kepala batu yang gak akan mau nemuin Mama sebelum dia dapat kerjaan. Jadi dia cuma montir di bengkel? Ya, tadi si Feby udah bilang, Ma, kalau dia tuh nggak cocok kerjaan kayak gitu. Dia lebih cocok kerjaan di kantoran. Tapi dia bilang kalau dia tuh suka banget sama kerjaan lapangan. Dasar dia kepala batu.
Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Pak Yuda? Oh, Bapak sedang meeting. Sudah lama. Maaf, dengan siapa saya bicara, Pak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, apa kabar Bu? Ibu sehat-sehat saja? Alhamdulillah ibu sehat. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah, berkat doa Ibu, saya sehat-sehat saja kok. Tapi sampai sekarang saya belum bisa ketemu dengan laki-laki itu, Bu. Lalu kamu mulai putus asa? Enggak, Bu. Saya cuma laporan saja. Saya tetap masih yakin dengan dosa laki-laki itu yang telah dia perbuat akan menuntut saya untuk ketemu dengan dia, Bu. Pekerjaan kamu gimana? Mas Arya nolong saya untuk kerja di sini. Sedang ada masalah dengan yang punya hotel, Bu. Saya belum tahu apa saya masih bisa kerja di sini apa enggak. Dalam rencana kamu dulu kita kan memang tidak pernah memikirkan soal pekerjaan. Bahwa kemudian kamu mendapat pekerjaan, itu namanya berkah. Kalau kamu memang harus keluar, apa boleh buat? Yang penting, misi kita harus tetap jalan. Sekarang kamu istirahat dulu ya sayang. Yang penting kamu harus jaga kesehatan kamu. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Malam. Saya cuma mau minta maaf karena dengan tidak sengaja saya mendengar pembicaraan Mbak dengan Pak Hartono tentang Mas Arya. Lalu? Saya salut dan kagum dengan sikap Mbak yang tegar. Saya rasa saya tidak perlu membicarakan masalah itu lagi. Karena bagi saya masalah itu sudah selesai. Lagi pula kamu gak mau ikut campur kan? Maaf Mbak, maaf. Saya bukannya mau ikut campur. Saya cuma ingin tahu apakah saya masih bisa bekerja di sini atau tidak. Ya, seandainya sikap Pak Hartono tentang Mas Arya berbeda dengan sikap Mbak, pasti akan berdapat dengan diri saya juga, Mbak. Sekali lagi, saya mohon maaf kalau semua ini mengganggu jalan pikiran Mbak. Saya permisi, Mbak. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dari mana kamu? Habis pulang kerja, Kerja apa? jadi asisten montir di bengkel. Apa? Jadi asisten montir? Iya. Memangnya kenapa? Kalau kamu kerja jadi asisten montir, kamu bisa menjatuhkan martabat keluarga. Kamu tahu? Saya rasa pekerjaan yang saya lakukan adalah halal dan tidak akan merugikan martabat siapapun, Arya. Indra, kamu harus tahu ini. Papa kamu itu orang yang sangat terpandang dan saya kakak kamu. Partner pemilik hotel. Kamu tahu? Posisi yang kamu dapatkan dengan menyakiti hati Siska dan Vina, itu yang akan kamu banggakan terhadap saya. Arya, saya rasa mengejar mimpi dengan cara-cara kotor seperti apa yang kamu lakukan sekarang ini, itulah yang bakal merusak martabat keluarga. Jaga mulut kamu kalau bicara. Kalian ini ada apa sih? Mama kira kalian sudah cukup dewasa untuk mengerti dan sadar kalau kalian ini ribut akan membuat Papa tambah sakit lagi. Bukan saya yang mulai, Ma. Dia punya masalah sama Siska dan Vina. Lalu saya dijadikan sasaran kemarahan dia. Dia melecehkan pekerjaan saya, Ma, di bengkel. Sebagai pekerjaan yang tidak punya martabat dan bahkan merusak martabat keluarga ini. Saya nggak terima itu, Ma. Emang dari dulu, Ma, dia iri sama saya. Karena pendidikan saya lebih tinggi dan pekerjaan saya lebih terhormat. Cukup, Arya. Mama juga kecewa terhadap sikap kamu yang mendua terhadap Vina dan Siska. Mama mau bicara sama kamu, tapi nggak sekarang.
Saya rasa Indra benar. Kamu cuma melampiaskan kekesalan kamu ke Indra gara-gara kamu lagi suntuk menghadapi masalah Vina sama Siska. Iya kan? Mungkin. Kamu tadi ribut sama Siska. Oh enggak. Saya yakin dia udah ngerasa. Waktu Vina meninggalkan acara tadi malam, karena Vina mendengarkan permintaan Siska ke papinya untuk membicarakan hubungan saya dengan Siska ke papa sama mama. Padahal sebenarnya Siska cuma bercanda sama papinya. Papinya ngerasa saya sama dia punya hubungan khusus. Karena papinya nggak tahu. Padahal hubungan saya dan Siska cuma sekedar partner bisnis. Berarti satu masalah udah selesai kan? Sekarang tinggal kamu menjelaskan masalah itu ke Vina. Saya rasa Vina udah nggak mau lagi ketemu saya. Ya, hal itu bisa dimengerti sih. Mungkin aja dia masih kecewa dan shock karena kecelakaan. Tadi pagi aja waktu saya ngebesuk dia ngomongin kamu terus sambil terus-terusan nangis. Tapi saya rasa kalau kamu ngomong sama Vina si Siska itu cuma bercanda sama papanya, pasti masalahnya bisa cepat selesai. Jadi mendingan besok kamu usaha deh ketemu sama Vina. Mumpung papanya lagi nggak ngejenguk dia. Saya tadi udah kesana. Tapi mungkin Vina udah dipindahin ke rumah sakit lain. Atau mungkin ditaruh sama papanya di hotel untuk istirahat. Saya coba telepon mati. Saya coba terus. Mailbox. Ya udahlah. Mendingan sekarang kamu minta maaf aja sama Indra. Yang kakak tertua di rumah ini, kamu apa saya sih? Kayaknya untuk keadaan kayak gini, saya deh yang paling cocok jadi kakak. Indra. Indra. Kalau nggak menghargai perasaan mama tadi, sudah saya hajar kamu. Saya salah. Saya terlalu banyak masalah, Indra. Stres saya, Ruth. Sampai kamu yang jadi kena sasaran. Saya minta maaf. Guntur. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Kamu tuh kalau saya perhatikan setiap pagi pasti pergi dan pulangnya menjelang sore. Bukannya sekarang ini saya dikasih shift malam sama Mbak. Bukan begitu maksud saya. Kamu tuh kayak penasaran banget pengen ketemu sama orang yang kamu cari. Siapa dia? Orang yang pernah nyakitin kamu atau yang bohongin keluarga kamu? Maaf, Mbak. Untuk sekarang ini saya belum bisa cerita karena masalah ini sangat pribadi sekali. Kalau Mbak ingin tahu, saya akan cerita kalau misi ini sudah selesai. Permisi, Mbak. Ya. Halo? Selamat pagi, dengan Nadia. Iya, saya bicara dengan siapa ya? Saya Muhtar. Saya tahu kamu pasti kaget, tapi nggak usah takut, karena saya tidak akan mengganggu kamu. Indra pasti sudah bilang kalau saya berhutang budi sama dia, karena dia telah menolong adik saya. Bapak mau apa lagi sih, Pak? Saya mau minta tolong sama kamu. Nanti siang kamu datang ke kantor. Saya kan udah bilang, saya nggak mau kerja lagi di situ. Kamu dulu kan berhentinya mendadak. Jadi kantor mengalami kesulitan.
untuk menemukan 2 dokumen impor yang dulu pernah kamu pegang. Jadi, saya minta tolong sama kamu untuk mencari dokumen itu yang mungkin dulu pernah kamu simpan. Nanti kalau sudah ketemu, kamu boleh pulang lagi. Halo? Baik, saya kesana sekarang.